Sebenarnya sama aja sih. Untuk Ramadan dari awal sampai mungkin pertengahan aku akan di Jakarta. Dan kebetulan di sini masih ada mama sama kakak aku juga. Jadi papa aku sama dua adik aku ada di kampung. Tapi insya Allah aku akan pulang pertengahan bulan Ramadan. Jadi tetap aku akan raya di kampung. Di Nuangan, di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, itu di Sulawesi Utara. Oh, gitu. Apa Kalau tradisinya gitu? kalau di sebenarnya lebih ke kampung sih. Kalau di kota kan kayak misalnya di Jakarta kayak gini, aku sebenarnya sibuk kerja aja gitu. Walaupun Ramadan tetap kayak ada tapping on air, off air kayak gitu-gitu. Sebenarnya lebih kayak kalau di kampung itu kayak makanan-makanannya yang dirindukan, kue-kue yang dimana gula merahnya tuh asli gula merah di sana, madu, terus pokoknya kue-kue khas sana, makanan khas sana. Terus juga kalau lebaran kita biasanya makan daging-dagingan, gulai, biasalah. Aku masih ada darah Arab jadi tapi Arab maklum ya. Pokoknya cuman makan dari disiapin sama keluarga gitu. Jadi itu yang selalu dirindukan. Oke, berarti kalau di Jakarta kayak menu santap sahur atau berbuka itu ngikutin makanan khas ini nantinya ya? Iya dong. Susah ya Iya. nyari makanan. Apa ya, taste-nya beda, seleranya beda gitu. Rasa yang kita buat di sini tuh sama yang di sana beda. Gitu. Kalau di sini kan kayak nggak semeriah yang di kampung ya. Kalau di sini kan kita nyiapin buat kita sendiri aja, buat aku sendiri. Tapi kalau di kampung kan satu keluarga, terus juga tetangga semua tuh kayak keluarga. Jadi kita kayak mampir-mampir ke rumah, kompak banget gitu. Dari tahun 2014 kali ya. Jadi sudah 11 tahun. Iya. Itu kalau di kampung tuh ke Ramadan kita biasanya H-3 itu kita kayak nyalain lampu-lampu di depan rumah. Jadi sesuai banyaknya keluarga itu kita harus ada bacaan Inna Anzalnahu, itu kita nyalain. Dan semua di depan rumah itu kayak bikin kayu-kayuan gitu. Pokoknya dibikin dari kayu yang dari kampung, terus berkarya lah gitu. Jadi lebih berasa gitu. Terus juga pas malam takbirnya itu biasanya kita suka pawai obor, jalan kaki sama anak-anak di kampung, muterin kampung gitu sambil takbiran pakai kayu pawai obor itu. Setiap Ramadan alhamdulillahnya keluarga aku tuh kita dari puasa awal kita udah bagi nih. Jadi kan kita ada 6. Aku 4 bersaudara, ibu sama bapak kan 6 orang. Nah itu kita bagi-bagi tuh. Aku di juz berapa sampai juz berapa, bapak dari juz berapa sampai juz berapa, terus nanti pas di udah ujung terakhir itu Ramadan kita hatam bareng-bareng. Doa hatam. Iya, doa hatam bareng-bareng. Gitu. Dan itu udah Kalau dibilang jago agama sih aku masih jauh dari dari kesempurnaan itu ya. Masih belajar, banyak banget harus belajar. Tapi memang dari kecil papaku tuh pokoknya dia sangat ketat sekali untuk mengingatkan untuk sholat. Untuk sholat, jangan pernah sampai berantem tuh. Kalau misalnya kalau dia lihat kita kayak lalai dalam sholat gitu, wah dia marah besar gitu. Terus pokoknya dia selalu ngingetin kita semua untuk at least satu hari itu satu ain gitu untuk ngaji gitu. Kayak biasakan untuk nggak usah terlalu lama mengaji, tapi satu hari itu ada aja yang dibaca gitu. Jadi biasain hal-hal kecil itu jadi supaya kita terbiasa dengan hal-hal baik itu gitu. Karena ya, maksudnya baik buat kita juga kan gitu. Kita nggak bisa mengontrol ya baik dan buruk niat orang. Intinya aku selalu minta perlindungan sama Allah, insya Allah dari zikir-zikir, dari sholat, ya meminta untuk dibentengin jiwa, raga gitu, supaya yang berniat jahat itu tidak tembus gitu ke kitanya. Insya Allah ya, insya Allah selalu dikasih sehat, dikasih kuat. Aku tuh ngaji dari kecil sekali kan, udah ikut ngaji. Terus seru banget kalau ngaji di kampung itu tuh kita sepedaan dari rumah ke tempatnya guru. Dan sebelum ngaji itu biasanya kita dulu disuruh
bareng-bareng nih kita jalan ke sungai untuk nimbah air dulu. Jadi karena guru kita nggak dibayar kan sama uang gitu, jadi dia cuma minta kita untuk nimbah air. Jadi kita anak-anak tuh barengan gitu, kayak bawa-bawa air timbah, satu orang 1 galon, padahal waktu itu kita masih kecil. Tapi Berapa tahun tuh Kak kalau ingat? berapa ya, dari iya dari 5 tahun, dari segitu udah ini. Jadi itu yang aku sangat rindukan ya, karena sulit untuk didapatkan di zaman sekarang itu, untuk kesederhanaan kayak gitu, yang hal-hal besar tapi kita tidak menganggapnya itu besar gitu, tapi itu menjadikan kita seseorang yang mandiri, tangguh, terus juga nggak takut akan kotor, nggak takut akan jadi maksudnya segala sesuatu kita nikmati. Iya, dan kita sering berkegiatan di musola. Kita ada musola dekat rumah gitu kan. Jadi selalu kayak apa ya? Aku tuh senang banget dulu bikin aktivitas sama teman-teman aku, dan aku yang ngajakin gitu, kayak ayo kita sholat subuh yuk bareng, sampai kita tidur di masjid, di musola. Terus abis dari sholat subuh kita jalan-jalan ke atas gunung, karena kan dekat dari gunung kan. Terus kita ke pantai, jalan dari pantai kita kayak nungguin orang abis tangkap ikan, kita minta ikan gitu, terus kita bakar ke pinggir pantai. Abis dari bakar kita masukin, celupin lagi ke dalam laut biar garamnya dapat dari situ, terus dibakar lagi baru kita makan. Hal-hal kayak gitu tuh Masya Allah, yang kayak wow, ternyata aku bersyukur sekali bisa ngalamin hal itu dulu pas aku masih kecil gitu. Jadi aku sangat bangga menjadi anak yang tumbuh di kampung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف معقول صدق الله العظيم. Sebenarnya aku nggak ada guru khusus ya, tapi dulu pernah sekali aku kayak ikut ajang ngaji gitu. Jadi kayak ada kakak-kakak dari luar daerah kita datang, KKN gitu. Terus mereka bikin kompetisi ngaji antar desa gitu. Terus aku ikut waktu itu. Kayak ngafalin surah, terus dengan nada-nada kayak gitu. Tapi sekarang sih udah nggak pernah latihan lagi ya, kayak suara khusus untuk sari tilawah. Cuman ya dari ngaji-ngaji hari-harian aja gitu. Sebenarnya aku nggak nyangka sih, ternyata video yang aku ngaji, aku takbiran itu banyak yang suka gitu. Karena waktu itu pas aku sholawatan, aku ngaji kayak gitu ya, cuman kayak ya udah, karena itu adalah hobi aku, maksudnya nyari-nyari nada gitu kan. Terus kayak enak aja gitu, kayak baca surah, terus dengan nada kayak gitu, cari-cari nada kayak gitu. Itu cara aku untuk explore juga gitu, karena aku rasa itu indah gitu. Jadi ketika aku direkam kayak gitu dan disebar di sosial media, ternyata mereka suka. Ya maksudnya alhamdulillah lah. Makanya deg-degan banget nih, karena yang dinanti-nantikan sebenarnya banyak orang, dan di request sama banyak orang kapan untuk rilis lagu religi. Jadi insya Allah semoga lagu aku yang kepadanya ini bisa masuk ke telinganya masyarakat Indonesia, mereka suka, dan juga dari arti lagu ini tuh mereka jadi sadar bahwasanya sebaik-baiknya kita yang membuat rencana, tapi Allah lah yang paling sempurna untuk membuat rencananya. Jadi ya semua tergantung dari Allah. Kita mau buat rencana sebaik apapun, tapi jangan berekspektasi. Kita boleh berusaha, berekspektasi juga boleh, tapi jangan sampai itu membuat kita jatuh sejatuh-jatuhnya ketika kita tidak mendapatkan hal itu. Karena ingat, semuanya itu sudah diatur sama Allah. Itu lagunya yang nyiptain produsernya itu ke Aldi gitu. Jadi aku dikirim demo sama enaraku Mas Efri. Biasanya aku tuh
nggak langsung iya kalau dikasih demo kayak gitu, tapi pas denger lagu ini dari musiknya aku udah suka, terus juga pas denger liriknya kok ngena banget di aku gitu, kayak dalam gitu, dan aku suka artinya, jadi aku langsung bilang yes. Dan nggak nyampe seminggu itu kita langsung cepet-cepet tuh kayak oke, kita recording, kita photoshoot, kita MV dalam minggu itu, and that's it. Insya Allah akan rilis dia di tanggal 7 Maret ini. 7 Maret ini. Mungkin para fans juga udah nggak sabar ya Kak, pengen. Iya. Sebenarnya aku mereka gimana tuh Kak? Kan udah ada tuh cuplikannya. Iya, mereka rata-rata pada bisa nebak sih, kayaknya sih lagu religi nih gitu. Jadi ya sudahlah, mereka sudah punya jiwa cenayang ya. Nggak sih, aku sebenarnya masih random untuk melakukan aktivitas apalagi olahraga kayak gitu, tapi akhir-akhir ini kan aku lagi sibuk untuk lagu religi aku, terus juga sambil nulis lirik, cari-cari nada kayak gitu kan, buat belajar untuk cari lirik yang bagus, bikin lagu yang bagus. Terus juga ya aku lagi senang paddle juga, terus lagi coba berkuda gitu. Jadi ya sebisa mungkin yang ngisi waktu-waktu kosong itu dengan hal-hal yang positif lah. Yang berkuda baru nih atau? Berkuda baru. Tapi aku sangat nggak tahu, seru aja gitu, karena aku memang dari dulu pengen berkuda gitu, tapi belum kesampaian. Tapi akhirnya aku ada yang ngajakin teman aku, Bulan. Setelah aku nyobain itu, aku jadi tertarik untuk kayaknya aku mau lagi dan lagi. Saksikan Ramadan sama Artis setiap hari selama bulan Ramadan hanya di GTV.